sekalian, selamat sore kepada semuanya, terutama kepada Bapak Pendiri GPP, Bapak Pembina GPP, Bapak Dewan Pakar GPP, dan Bapak Anton sebagai Ketua Umum GPP. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kalau kita berbicara refleksi untuk akhir tahun, untuk saat ini, refleksi itu sebenarnya adalah refleksi bagi kita, bagi saya, bagi diri saya sendiri, masing-masing bagi masing-masing sendiri, supaya berlanjut kepada kesadaran yang didatangkan dari refleksi itu. Artinya, kita akan menemukan sebuah kontemplasi. Ketika masing-masing kita sudah melakukan kontemplasi, kemudian sebanyak-banyaknya akan menjadi kolektivitas kesadaran di bangsa ini. Akhirnya pada bangsa ini, di negeri ini, akan terjadi sebuah pertumbuhan kesadaran di mana LOC atau level of consciousness akan menuju ke kesadaran yang tinggi. Dan artinya itu negeri kita, bangsa kita akan bisa melahirkan sebuah peradaban budaya keseharian yang luhur, yang makna dan nilai-nilainya tentu saja terpatri pada laku-laku kita keseharian. Jadi artinya refleksi itu terutama adalah kepada masing-masing diri kita sendiri. Kemudian kita sebagai bangsa Indonesia yang dianugerahi nilai luhur dan kata Pancasila, seakan Pancasila itu seperti kata cinta. Pancasila cinta. Jadi kata cinta itu tidak kita usapkan sesaat pada waktu. Tetapi bangsa Indonesia hidup dianugerahi dalam teritorial yang sangat unik. Lihat, kalau kita lihat beberapa kepulauan kita yang mengapung di tengah laut, artinya kita hidup dalam teritori yang sangat dekat dengan kekuatan-kekuatan alam. Nah, dari kehidupan bangsa kita yang banyak menghuni di kekuatan-kekuatan alam, itu artinya mereka memiliki sebuah keyakinan-keyakinan yang akan melahirkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan local wisdom-nya, yang itu adalah milik kita dari Sabang sampai Merauke. Berapa jumlah kita memiliki etnis dengan wisdom lokalnya yang sangat beragam, dan itu adalah milik kita yang tidak akan bisa berubah karena itu langsung pemberian dari Tuhan, langsung pemberian dari semesta. Itu yang mesti kita pegang, dan kita akan dengan situasi seperti ini, sepertinya kita harus kembali kepada nilai-nilai wisdom kita, nilai-nilai local wisdom kita, yang itu sudah merupakan dan sudah terejawantahkan di Pancasila. Saya ulangi lagi bahwa Pancasila adalah bagaikan kata cinta yang tidak bisa digembor-gemborkan, tidak bisa dikatakan secara sembarangan saja, tetapi Pancasila adalah laku, tetapi Pancasila adalah keseharian falsafah hidup bangsa kita dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu adalah sebuah laku yang berada dalam keseharian, sehingga akhirnya dalam keseharian bangsa kita ketika sudah memiliki terpatri dalam nuraninya itu nilai-nilai Pancasila, saya rasa kita akan memiliki peradaban yang seperti dulu ya, seperti dahulu ketika leluhur-leluhur kita atau founding father kita dalam kehidupan keseharian itu mereka antara teknologi dan peradaban, antara teknologi dan spiritualitas itu berjalan bebarengan. Akhirnya menimbulkan sebuah peradaban yang memiliki nilai-nilai luhur. Nah, kemudian dalam situasi pandemi ini, sebenarnya tahun 2020 ini adalah sebuah tahun yang sungguh sangat istimewa. Kita sebagai saksi sejarah yang ini adalah tragedi atau tragedi dunia, dan ini adalah semesta, kehendak semesta. Ini merupakan, kalau bisa dikatakan, adalah sebuah putaran skrup yang sangat besar. Satu sisi kita melihat kerusakan-kerusakan. Oke lah, kalau kerusakan itu bisa diperbaiki pelan-pelan, tetapi di dalam
situasi ini kita juga skrup besar itu memberikan kita sebuah kesadaran. Artinya di penghujung tahun 2020 ini dengan adanya pandemi kita memiliki kehidupan berkesadaran akan kontemplasi tadi, bahwa kita adalah makhluk hidup yang terbatas dalam menghuni planet bumi ini. Kemudian kita ada di dalam teritori yang sangat unik, yang tentu saja itu local wisdom harus tetap mengikuti nilai-nilai luhurnya. Kemudian kita menjadi sebuah komunitas, dari komunitas yang paling terkecil sampai ke komunitas secara global. Secara berkesadaran kita menghuni planet bumi ini, di mana kita itu dalam kesempatan hidup ini untuk apa, mengapa, dan kita bisa mewariskan apa, kita bisa mewariskan nilai apa, atau kita bisa berkontribusi untuk kelestarian bumi yang kita huni ini kepada pewaris kita, bagaimana kontribusi kita? Tentu dengan nilai-nilai atau peradaban yang kita bangun bersama, yang awalnya dari sebuah kesadaran itu atau kontemplasi. Tahun 2020 ini, kalau bisa kita sadari, dari satu sisi sebuah skrup besar menuju ke sebuah kesadaran itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan ketika kita rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita merayakan Natal. Kami yang di daerah ini sangat merasakan kesejukan, dan adanya pandemi ini merubah yang tahun-tahun dulu itu ketika Natal kita sudah, aduh gimana ini nanti ya, kita sebagai orang yang sangat bercinta Pancasila itu tadi, aduh bagaimana ini ya. Tetapi ternyata dengan adanya pandemi ini, dengan adanya sebuah kesadaran bersama untuk selalu empati, untuk selalu menolong, akhirnya kesejukan yang kita saksikan. Dan mudah-mudahan untuk tahun ke depan kita akan meneruskan situasi yang sekarang, yang rasanya sekarang kok semakin sejuk begitu. Nah, satu sisi lain ketika kita berbicara energi, sebenarnya hanya ada dua energi. Energi positif dan energi negatif. Ketika kita berawal dari energi negatif, tentu berlipat ganda negatif yang kita terima. Tetapi ketika kita berawal dari energi positif, tentu energi positif yang akan kita terima. Dan ketika kita berkesadaran, kolektivitas kesadaran kita kepada energi positif, apa yang akan kita dapatkan adalah energi positif. Dan bagaimana kita menebarkan energi positif tersebut, itu adalah PR kita di tahun ke depan. Saya rasa refleksi setiap tahun akan sama. Bagaimana kita merefleksikan, bagaimana kita menebarkan energi positif. Itu saja. Dan akhir kata saya ucapkan selamat Pancasila, selamat dan salam Pancasila, semoga GPP makin jaya. Terima kasih.